Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa sejenak dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wali syafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sadaqallahul Azim. Baik, kita lanjutkan. Beberapa waktu yang lalu, kegiatan yang pertama pada modul 10 dengan judul Evaluasi Pengembangan Sosial Emosional pada Anak Usia Dini. Di mana pada pertemuan pertama, yakni kita membahas mengenai tentang karakteristik evaluasi pendekatan pada anak usia dini. Untuk pembelajaran kedua, yakni kita akan membahas lebih dalam tentang teknik evaluasi pada anak usia dini, bisa di kelompok bermain maupun di TK. Dengan menguasai materi ini, Anda diharapkan termotivasi untuk melakukan bagaimana mengevaluasi perkembangan sosial emosional anak di tingkat pendidikan anak usia dini. Bagaimanakah guru dan para orang tua dapat mengetahui perkembangan sosial emosional anak di taman kanak-kanak? Nah, untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan sosial emosional anak, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memantau perkembangannya. Di antaranya adalah teknik evaluasi pada anak usia dini. Yang pertama, yakni kita menggunakan evaluasi observasi. Yang kedua, kita menggunakan teknik catatan anekdot. Yang ketiga, kita menggunakan teknik daftar checklist. Kemudian yang keempat, kita menggunakan analisis gambar. Yang kelima, kita menggunakan analisis foto, VCD, dan audit TAP. Ini analisis. Kemudian yang keenam yaitu percakapan atau wawancara dengan anak. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk masing-masing teknik evaluasi pada anak usia dini ini akan saya jabarkan berikut dengan contoh. Yang pertama yakni teknik evaluasi menggunakan observasi. Observasi atau pengamatan adalah proses memperhatikan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan atau melakukan permainan tanpa mencampuri kegiatan anak tersebut. Pengamatan seorang guru haruslah peka, terperinci, dan deskriptif, terutama dalam menggunakan perkembangan sosial emosional anak. Sebagian besar anak-anak belum memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan memahami perasaan dan pikirannya sendiri. Anak-anak sering kali mengungkapkan perasaannya melalui perbuatan. Nah, bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalnya pengamatan di mana anak bermain cetak pasir di bak pasir. Nah, guru menilai tentang sosial emosional anak di situ dengan cara mengobservasi, mengamati bagaimana anak-anak bergaul dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa bergantiankah atau mungkin sebaliknya. Nah, ini bisa contoh bisa dilihat ini format observasi untuk guru. Nah, di sini disebutkan nama anak, kemudian tanggal berapa, waktu tugasnya berapa, kemudian nama observasinya. Maksudnya ini tema apa yang diobservasi itu apa, sedang apa, anak bermain di bak pasir misalnya, itu ditulis di situ dan bisa dibaca seterusnya ya. Kemudian
Yang kedua adalah catatan anekdot. Catatan anekdot adalah kumpulan catatan tentang sikap-sikap dan perilaku anak yang khusus. Artinya yang khusus yang nggak biasanya. Biasanya pendiam, tapi kok tiba-tiba dia mau bicara, berarti ini sesuatu yang khusus. Baik secara positif maupun negatif. Sebaliknya juga, biasanya anak ini sifatnya tenang, sabar. Tapi kali ini dia kok marah-marah, kenapa gitu. Nah, itu juga termasuk hal yang khusus, yang nggak biasa. Kemudian, catatan anekdot dilakukan berdasarkan pengamatan sepintas dan ditulis lebih singkat dibandingkan laporan deskriptif. Hasil pengamatan guru dapat dituangkan ke dalam 3 atau 4 kalimat. Jadi nggak usah terlalu panjang, hanya singkat saja. Dan hanya perlu menyisipkan catatan yang diingatnya saja. Catatan anekdot jenis ini sangat membantu guru dalam memahami bagaimana proses tingkah laku dari awal, kemudian bagaimana perkembangan tingkah laku tersebut, prosesnya maksudnya, dan bagaimana akhirnya. Jadi mulai awal, terus prosesnya, kemudian akhirnya di situ. Selanjutnya yaitu daftar checklist. Nah, teknik evaluasi daftar checklist ini adalah merupakan cara yang cepat dan mudah untuk mengukur keberadaan tingkah laku khusus anak. Daftar checklist juga dapat dipergunakan sebagai suatu cara untuk mendokumentasikan kejadian penting tertentu yang berhubungan dengan perkembangan anak atau sebuah tujuan atau sasaran instruksional. Ini lebih mudah karena guru hanya tinggal menceklis. Namun sebelumnya deskripsinya sudah tertata baik ya, sesuai dengan tujuannya. Ini contoh daftar checklist. Ini diperuntukkan untuk anak usia 3-6 tahun. Contoh, misalnya yang pertama tentang formatnya di situ perkembangan sosial emosional karena di sini kita akan menilai sosial emosionalnya. Kemudian tampak. Ini tampak maksudnya tampak, tidak tampak, dan komentar. Maksudnya ini yang diharapkan itu tampak atau tidak. Jika tampak, ya dicontreng tampak, di checklist tampak. Jika tidak tampak, berarti ya di checklist yang tidak tampak. Contoh misalnya, untuk yang poin A, mengenal diri dan harga diri. Yang pertama, mendeskripsikan diri, keluarga, dan kelompok budayanya ya. Mendeskripsikan diri. Nah, tampak enggak? Dia bisa enggak menerangkan tentang dirinya? Kemudian menceritakan keluarga. Bisa enggak ya dia menceritakan keluarganya? Jika bisa dan itu tampak, oh saya punya ayahku namanya Agus misalnya. Nah, di situ berarti dia tampak menceritakan tentang keluarganya, meskipun terkadang tidak sempurna yang disampaikan oleh anak-anak karena bahasanya memang masih bahasa yang sifatnya sederhana. Kemudian untuk poin B di situ mengendalikan diri dan interaksi. Mengendalikan diri dan interaksinya. Contoh, poin yang pertama, mengikuti hampir semua peraturan dan kegiatan rutin. Poin A, mengetahui dan menjalankan rencana-rencana harian. Nah, tanpa atau tidak, ketika dia melakukan atau menjalankan rencana harian di sekolah maksudnya. Terus kemudian menerangkan peraturan kelas misalnya. Nah, dia patuh nggak dengan aturan kelas yang disepakati oleh antara siswa dan guru. Kemudian untuk poin B misalnya di situ perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial menunjukkan empati. Nah, untuk yang ini. Perkembangan sosial menunjukkan empati,
menunjukkan kesadaran akan perasaan anak lain, misalnya kesedihan atau kegembiraan. Ada teman menangis, bagaimana ekspresinya? Apakah dia justru malah tertawa melihat temannya menangis, atau dia juga ikut sedih? Nah, di situ tanpa atau tidak rasa empati terhadap temannya. Itu tinggal mengeklis gitu saja. Ini hanya contoh, ya. Kemudian teknik evaluasi selanjutnya yaitu analisis gambar. Nah, kita menganalisis gambar. Dalam mengevaluasi gambar anak, guru dapat melakukan dengan cara mengumpulkan gambar-gambar anak yang pernah dibuat. Kemudian melihat perkembangannya dari hari ke hari. Jadi bukan hanya sekali, tapi gambaran anak mulai dari awal dia masuk itu tetap disimpan oleh guru dan terus dinilai sampai pada akhir pembelajaran penilaiannya. Selain itu juga dapat meminta anak menggambar tema tertentu, misalnya menggambar tentang keluarga. Kemudian guru meminta anak untuk menceritakan gambar yang dibuatnya. Dengan demikian, guru bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu guru dapat mengenali anggota keluarga anak. Nah, dengan coretan-coretan gambar anak itu anak-anak diminta untuk bercerita. Ini gambar apa misalnya. Nah, dengan demikian kan secara tidak langsung guru dapat mengenali anggota keluarga anak tersebut. Kemudian berikutnya adalah guru juga dengan hal tersebut mengetahui perkembangan motorik halus anak dan daya tangkap perkembangan anak. Jadi dengan dia menggambar itu paling tidak kan ada motorik halusnya ini, gambarnya semakin bagus atau semakin bagaimana, itu guru bisa menilai di situ. Kemudian guru juga dapat menganalisis dan menemukan permasalahan-permasalahan sosial emosional yang terjadi pada diri anak. Nah, contoh misalnya ini judul gambar keluarga kurang ain. Gambar keluarga karya Nihaya, usia 3 tahun lebih 9 bulan. Ini adalah keluarga. Ini menggambarkan bahwa ini dirinya. Dirinya adalah seorang perempuan sehingga identik punya rambut panjang gitu. Dan ada bulu matanya di sini ya. Kemudian ini adalah saudaranya. Kakaknya namanya Naura misalnya ya. Kan berarti kakaknya juga perempuan karena di sini ada rambutnya yang panjang. Nah, ini dia menggambarkan bahwa setiap hari dia bermain dengan saudara perempuannya ini. Sehingga ketika dia diminta untuk menggambar keluarga, yang digambar terlebih dahulu itu kakaknya karena dia yang paling sering berkomunikasi dan sering berinteraksi adalah dengan kakaknya. Itu contoh ya. Kemudian selanjutnya teknik evaluasi sosial emosional menggunakan analisis foto, VCD, dan audit AP. Pendokumentasian pada setiap kegiatan anak itu pun dapat mewakili pengamatan sosial emosional pada anak dan biasanya disebut dengan istilah recording. Nah, di sini kita kumpulkan beberapa dokumentasi, misalnya foto-foto. Ketika pertama anak masuk ke kelas, dari sudut depan difoto jeprik, dari sudut belakang difoto jeprik, dari sudut samping kanan kiri ya difoto. Kemudian ada beberapa anak yang mungkin tidak mau ditinggal oleh orang tuanya, jadi dia masih gegelayutan di pangkuan ibunya. Nah, kemudian ada juga yang mungkin ditinggal ibunya menangis. Nah, itu difoto. Jadi bisa dokumentasikan, dikumpulkan. Ini foto pertama anak si Aulia ketika masuk pertama misalnya. Nah, kemudian proses pembelajaran pertama, proses pembelajaran kedua, dan seterusnya. Nah, ini penilaian untuk sosial emosional bisa dilakukan dengan koleksi foto.
kita mengoleksi atau nanti kemudian dari koleksi-koleksi foto itu kita analisis foto. Ternyata alhamdulillah ya di akhir pembelajaran ini si Aulia sudah mandiri gitu. Kemudian VCD, dari VCD direkam di syuting misalnya di video atau hanya direkam saja menggunakan recorder. Tuh. Kemudian selanjutnya yaitu percakapan atau wawancara dengan anak. Nah, ini luar biasa sekali nih ya. Percakapan adalah metode penilaian yang dilakukan melalui bercakap-cakap atau wawancara antara anak dengan guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Percakapan atau wawancara dengan anak merupakan suatu cara pengumpulan informasi yang diperoleh secara langsung dari anak. Nah, ini paling tidak guru itu bisa membangun interaksi yang baik dengan anak untuk menilai sosial emosionalnya ini, memancing anak untuk bisa bercerita kepada bu guru itu luar biasa. Ketika anak mau mengutarakan isi hatinya kepada seorang gurunya, dengan begitu anak itu bisa mendapatkan solusi dari insya Allah di setiap masalahnya tersebut. Meskipun sederhana, tapi bagi anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, percakapan sebagai metode penilaian terdiri dari dua kategori. Kategori yang pertama yaitu penilaian percakapan yang struktur. Artinya apa? Percakapan ini dilaksanakan dengan sengaja oleh guru dengan menggunakan waktu khusus dan pedoman khusus walaupun hanya sederhana. Nah, melalui percakapan ini, guru dengan sengaja ingin menilai sejauh mana perkembangan anak untuk kemampuan-kemampuan tertentu. Jadi ini tersusun rapi, terstruktur, dan terencana. Kemudian untuk yang kedua, yaitu penilaian percakapan tidak struktur. Artinya, percakapan yang dilakukan antara guru dan anak tanpa direncanakan secara khusus. Jadi tidak ada rencana secara khusus. Dan ini sifatnya kondisional, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Jadi boleh situasi ketika istirahat atau pas proses pembelajaran. Nah, ini paling tidak guru itu sering mengajak anak untuk berkomunikasi. Jadi, memancing anak untuk bisa menceritakan isi hatinya. Wawancara dengan anak dapat berjalan dengan baik selama anak merasa nyaman untuk bercerita. Dilakukan dengan santai dan terdapat banyak waktu dan ruang bagi anak untuk bebas berekspresi. Seorang guru juga dapat memulai percakapan, misalnya dengan pertanyaan kalimat yang terbuka misalnya. Ceritakan tentang keluargamu, bagaimana tentang keluargamu misalnya. Atau apa yang paling kamu sukai di sekolah hari ini? Apakah hari ini kamu merasa bahagia? Dengan pertanyaan terbuka tersebut, maka guru harus siap menerima dan mendengarkan jawaban anak apa adanya. Ia harus bersedia untuk mendengarkan cerita anak dengan berbagai kemungkinan. Bisa jadi ada anak yang suka bercerita sehingga ia akan menjawabnya dengan panjang lebar, atau mungkin pula ada anak yang pendiam sehingga kebutuhan keterampilan guru itu menstimulus istilahnya memotivasi, memberi pancingan, menstimulus anak sehingga mau dan suka untuk bercerita. Nah, demikian materi hari ini yang berkaitan dengan teknik evaluasi penilaian sosial emosional. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan ditindaklanjuti. Dari saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.